Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wala haula wala quwwata illa billah. Adada ma fi ilmillah, salatan wa salaman daimaini mutalazimaini bidawami mulkillah. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah, wa ashhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dah. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amma ba'du. Hadirin teman-teman santri yang saya cintai, pada kesempatan malam ini di tempat yang insya Allah penuh barokah ini, marilah kita sama-sama memanjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala, karena di kesempatan pada malam hari ini kita semua masih merasakan nikmat iman, nikmat Islam, terutama nikmat sehat jasmani dan rohani, sehingga kita semua bisa berkumpul, bermuajahah, bermujalasah, terutama kepada semua santri-santri masih diberikan kesempatan untuk menuntut ilmu di pondok pesantren yang tercinta ini. Rasa syukur kita biqaulina alhamdulillahi rabbil alamin. Salawat serta salam semoga tetap tercurahkan kepada kehariban agung Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad. Semoga dengan bersalawat kelak di yaumil kiamah kita semua mendapatkan naungan syafaat dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan bisa diakui sebagai umatnya beliau. Amin amin ya rabbal alamin. Hadirin teman-teman santri yang saya cintai, yang insya Allah dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, dalam kitab Ihya Ulumuddin, kitab Al-Khauf War-Roja, dan Sahih Muslim bab Al-Iman, bab doa An-Nabi li ummatihi, hadis nomor 202 dalam kurung 347, dijelaskan bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu adalah utusan Gusti Allah yang mempunyai akhlak paling mulia di dunia. Beliau berperilaku lembut, beliau mempunyai sikap, mempunyai akhlakul karimah yang sangat luhur. Jelas beliau bersabda di dalam hadisnya, innama buistu liutammima makarimal akhlak. Insya Allah pada hafal semua ya. Jadi Kanjeng Nabi bersabda, sesungguhnya saya diutus itu untuk menyempurnakan akhlak. Di situ. Oleh karenanya, khususnya kita sebagai santri yang berada di pondok pesantren tercinta ini, kita harus bisa meneladani akhlakul karimah beliau. Suri tauladan kita yakni beliau Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dengan mentaati peraturan pondok, dengan
mempunyai akhlakul karimah ataupun adab-adab sebagaimana santri pada umumnya. Oleh karenanya Kanjeng Nabi itu sangat mencintai umatnya. Kita umatnya Kanjeng Nabi bukan? Umatnya Kanjeng Nabi? Shallu ala Nabi Muhammad. Alhamdulillah, mudah-mudahan kita semua kelak di yaumil qiyamah sampai di akhirat nanti kita semua diakui sebagai umatnya Kanjeng Nabi dan mendapatkan syafaat beliau. Amin amin ya rabbal alamin. Ketika Kanjeng Nabi mengetahui kabar buruk umatnya, seketika beliau itu merasa sedih dan gundah gulana. Diriwayatkan dari Abdullah bin Amr bin As radhiyallahu an, suatu ketika Kanjeng Nabi sallallahu alaihi wasallam sedang membaca firman Allah Subhanahu wa taala yang menceritakan Nabi Ibrahim tentang umatnya, yakni di dalam Quran surat Al-Ibrahim ayat 36 yang berbunyi, A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi innahunna adlalna katsiran minan nas faman tabi'ani fa innahu minni. Itu suara saya, bukan suara Kanjeng Nabi. Jelas kalau suaranya Kanjeng Nabi itu lebih bagus. Bahkan kata Kanjeng Nabi itu beliau adalah Nabi ataupun seseorang yang paling fasih-fasihnya mengucapkan ataupun melafadzkan huruf dot, yang artinya Quran surat Al-Ibrahim ayat 26, wahai Tuhanku, sesungguhnya berhala-berhala itu telah menyesatkan kebanyakan daripada manusia. Barang siapa yang mengikutiku, maka sesungguhnya orang itu termasuk golonganku. Itu artinya Quran surat Al-Ibrahim ayat 36. Ketika Kanjeng Nabi sudah membaca Quran surat Ibrahim 36 tadi, kedua mata Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam itu mulai sembab. Beliau mulai sedih. Kemudian Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam itu teringat firman Allah Subhanahu Wa Taala. Teringat firman Allah lagi, yakni firman Allah yang menceritakan perkataan Nabi Isa alaihi salam tentang umatnya, yang artinya jika engkau hendak menyiksa mereka, maka sesungguhnya mereka adalah hamba-hambamu, dan jika engkau hendak mengampuni mereka, maka sesungguhnya engkau adalah maha perkasa lagi maha bijaksana. Itu di dalam Quran surat Al-Maidah ayat 118. Lalu gimana yang terjadi sama Kanjeng Nabi ketika beliau membaca kemudian teringat Quran surat Al-Maidah tersebut? Hadirin yang kami banggakan, yang kami cintai, lalu tak kuasa Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam itu menahan tangis. Beliau sangat sedih, sangat gundah. Sambil mengangkat kedua tangannya, beliau Kanjeng Nabi lalu berdoa.
beliau Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam berdoa, Allahumma ummati ummati, ya Allah umatku umatku, hingga janggut beliau pun basah berlinang air mata, saking beliau menahan, saking beliau sedihnya untuk mengetahui nasib umatnya itu seperti apa. Lalu apa yang terjadi? Lalu Allah Subhanahu wa ta'ala itu memerintahkan malaikat Jibril alaihissalam untuk menemui Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dipanggillah malaikat Jibril ke hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala. Hai Jibril, kata orang Sundanya mah, Bril Jibril kadinya, begitu betul ya? Kata orang Sundanya, Bril Jibril kesini atau kemari. Kata orang Sunda, Hai Jibril, Bril Jibril kadinya Bril, kadinya Bril, kadinya kadio. Kata orang Jawa, Hai Jibril, Bril Jibril, Reneo Bril, Reneo. Nah, begitu. Itu kata orang Jawa. Gusti Allah memerintahkan atau pertama memanggil malaikat Jibril alaihissalam, menyuruh Jibril, pergilah kepada Muhammad sallallahu alaihi wasallam kekasihku, dan tanyakanlah gerangan apa yang membuatnya sedih sehingga gundah gulana. Gusti Allah memerintahkan seperti itu kepada malaikat Jibril. Akhirnya tanpa waktu panjang, tanpa malaikat Jibril berpikir panjang, berangkatlah Jibril untuk menemui Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Malaikat Jibril berangkat dan menemui, menghadap baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Lalu Kanjeng Nabi menceritakan kekhawatirannya atas nasib umatnya yang sangat baginda cintai. Kemudian malaikat Jibril langsung melaporkan, langsung lapor setelah Kanjeng Nabi menceritakan, sudah curhatlah katakanlah Kanjeng Nabi kepada malaikat Jibril. Malaikat Jibril kembali lagi menghadap ke Gusti Allah. Laporan, Gusti Allah, ternyata Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam menceritakan kekhawatirannya atas nasib umatnya yang dicintainya. Seperti tanpa berpikir panjang, tanpa waktu selang beberapa waktu, kemudian Allah Subhanahu wa ta'ala pun memerintahkan malaikat Jibril lagi. Bril Jibril, kadia Bril, kadia Bril, Reneo Bril, kata orang Jawa. Diperintahkan lagi malaikat Jibril alaihissalam. Wahai Gusti Allah, kenapa Gusti Allah? Apa yang harus saya kerjakan lagi? Seperti itu, tanya malaikat Jibril. Kemudian Gusti Allah, hai Jibril, pergilah kembali kepada Muhammad. Katakanlah bahwa aku akan membuatnya ridho terhadap kondisi umatnya, dan aku tidak akan pernah membuatnya sedih. Firman-Nya Allah seperti itu. Akhirnya berangkat lagi malaikat Jibril, langsung menemui Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, menyampaikan apa yang telah diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Itu. Hadirin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, tentang cerita tadi Imam Al-Ghazali, sang Hujjatul Islam, Imam Ghazali itu mempunyai
pangkat atau punya nama sebutan Sang Hujjatul Islam. Beliau berkomentar dalam karya monumentalnya ya, yang nama kitabnya itu tidak asing lagi, yakni kitab Ihya Ulumuddin. Beliau berkomentar bahwa dalam firman Allah Subhanahu wa taala yang artinya, dan Tuhanmu akan memberikan apa yang kamu inginkan hingga membuatmu ridho. Itu di dalam Quran surat Ad-Duha ayat 5. Kata Imam Al-Ghazali, banyak di kalangan ahli tafsir yang menyatakan maksud tentang ayat tersebut itu kayak gini. Jadi Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam itu tidak akan pernah ridho, jika satu saja dari umatnya ada yang masuk ke dalam neraka. Itu komentar dari ahli tafsir di dalam kitab Ihya Ulumuddin karangan Imam Al-Ghazali. Nah, hadirin teman-teman santri yang saya cintai, begitu agung dan tulusnya rasa cinta beliau kepada umatnya ya. Sampai dalam setiap doanya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam itu tak pernah lupa untuk memohonkan ampunan untuk umatnya, yakni kepada kita semua. Semoga kita semua mendapatkan ampunan dari beliau dan mudah-mudahan diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin amin ya rabbal alamin. Itulah yang dapat kami sampaikan, semoga ada manfaatnya, semoga ada hikmahnya, dan mudah-mudahan kita semua yang hadir di majelis ini mendapatkan naungan syafaat dari baginda agung Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam dan diakui sebagai umatnya beliau. Amin amin ya rabbal alamin. Sebelum kita tutup, mari kita sholawatan dulu ya. Sholatannya seperti apa biasanya kalau di sini? Maulaya sholli wa sallim daiman abada Sallu ala Nabi Muhammad. Itulah yang dapat kami sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.